Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam manfaat, salam berkah. Hai sahabat mahasiswa, kembali kita bertemu dalam program Success Before Graduation. Sahabat mahasiswa, tidak bosan saya mengingatkan dan menyemangati jika kesuksesan bisa Anda raih sebelum wisuda, mengapa harus ditunda, dan mari raih kesuksesan sebelum wisuda. Baik sahabat mahasiswa, kita akan lanjutkan mengenai bagaimana terus berubah, terus bertumbuh, terus menambah nilai terkait dengan bagaimana Anda mencapai kesuksesan sebelum wisuda. Tapi saksikan yang satu ini. Baik sahabat mahasiswa, jadi semua orang, sekali lagi semua orang ingin sukses. Yang membedakan adalah pada tindakan. Nah, saya ingin bercerita tentang mahasiswa-mahasiswa yang telah Bapak bina. Bapak memiliki satu wadah yang namanya Bina Bidik Misi. Jadi di sini yang Bapak bina adalah mahasiswa-mahasiswa yang mendapatkan bidik misi agar mereka bisa bertumbuh, berkembang, memanfaatkan beasiswa bidik misinya untuk bisa sukses. Pengalaman yang menarik bagi Bapak adalah ketika dari sekian banyak orang yang Bapak bina itu, tidak semuanya kemudian sesuai hasil. Yang membedakan adalah pertama yang saya lihat, yang mengalami perubahan, mahasiswa saya yang mengalami perubahan, kalau dibuat perbandingan ya, misalnya di antara 6 yang saya bina, 2 yang sangat kelihatan berubah. Bahkan istilahnya itu perubahannya sangat drastis, ini yang sangat luar biasa. Dia tidak kemudian pesimis dengan kekurangannya, kemudian apa yang saya tularkan kepada mereka semangat ya, bagaimana kemudian menumbuhkan motivasi diri, mau berubah. Nah, di antara semua, misalnya di antara 6 itu ada 2 orang yang kemudian luar biasa perubahannya. Ya, yang 1 orang ini yang saya dapatkan dulu ya, dari sisi akademik sangat boleh dibilang rendah ya. Karena mungkin belum menemukan bagaimana cara belajar yang tepat untuk dirinya. Tapi saya sarankan, karena kamu ini mendapatkan beasiswa bidik misi, kamu nggak boleh mengabaikan akademikmu, karena ini menjadi evaluasi. Berdasarkan itulah, mahasiswa saya ini kemudian meminta saran kepada saya, apa yang saya harus lakukan Pak? Ya. Apa yang harus saya lakukan? Pertama, kamu harus memotivasi diri bahwa kamu akan bisa memiliki target semester ini akan bisa apa. Dan ini juga saya sampaikan tidak hanya pada mahasiswa saya yang bermasalah ini, tapi saya sampaikan kepada binaan saya semua di bidik misi bahwa kamu semester ini punya target apa begitu. Nah, setelah kamu tetapkan target yang betul-betul yang kamu ingin capai, coba kemudian bagaimana mencari caranya, melihat siapa yang akan bisa membimbingmu, siapa yang akan bisa mengajarkanmu untuk mendapatkan target tersebut. 2 hal kunci ini kemudian dia ikuti. Karena evaluasi pertama IP-nya di bawah 3 ya, semester 1 anak ini. Kemudian kami panggil ini mohon ini ditingkatkan. Jadi Bapak sarankan demikian. Dan dia bersemangat ya, Nah, ternyata dia selama berproses untuk di semester 2, dia tidak malas kemudian bertanya sama temannya atau menargetkan dirinya mencapai satu progres tertentu. Misalnya dia laporannya harus bagus, kemudian tidak hanya sekedar menulis jawaban saja, tapi kemudian bisa menanyakan ke teman-temannya. Dia ingin ada suatu hal yang berbeda dari semester 1. Ada kualitasnya dia ingin tingkatkan begitu. Nah, syukurnya ini terlihat pada semester 2. Jadi ya hampir 3 lebih tapi tidak lebih banyak. Tapi sudah mencapai IP 3. Ini yang luar biasa. Di sisi lain,
dulu anak ini ya seperti diabaikan oleh temannya, seperti karena dia tidak terlalu banyak bisa berbicara dan sebagainya. Tapi kemudian saya bisikin, kamu punya keunggulan. Mungkin saat ini kamu tidak bisa lancar berbicara, tapi itu bisa diperbaiki. Saya sarankan kamu harus banyak berorganisasi. Ikuti banyak organisasi agar kamu terlatih dalam berkomunikasi dengan orang lain. Wih, ternyata anak ini juga hampir dalam satu semester itu dia aktif pada satu atau dua organisasi. Ya, dan sangat aktif itu lebihnya. Dia tidak hanya sekedar ikut tapi sangat aktif. Nah, karena dia juga memiliki fisik yang bagus ya. Lama-lama saya lihat ada keberanian berbicara. Dulu di awalnya susah sekali menggali informasi saja, bertanya aja dia hanya jawab dengan senyuman. Tapi kemudian setelah saya sarankan untuk mengikuti organisasi dan belajar bagaimana orang berkomunikasi, sudah mulai bisa berbicara dengan baik ya, walaupun masih gagap ya. Seperti saya juga melatih diri saat ini untuk bisa terus berbicara dengan baik. Nah, mahasiswa saya ini kemudian kelihatan sekali perubahannya dari semester 1 ke semester 2. Dan ini membedakannya hanya satu, yaitu mengikuti apa yang disarankan oleh pembina. Nah, dalam hal ini saya menjadi mentor di bina bidik misi untuk jurusan geografi. Ya, di antara sekian banyak yang saya bina, ada satu atau dua orang yang betul-betul berubah karena mengikuti saran. Ya, saya tidak tahu mengapa yang lain tidak memiliki menetapkan target. Padahal di awal saya tetap menyampaikan, kalian semester ini harus punya target. Kalian harus semester ini harus punya fokus. Apa yang mau kalian dalami, dalami. Sehingga nanti semester depan Bapak akan tagih progresnya seperti apa. Namun, ya sampai semester lewat, ada yang semester 3 dan sebagainya. Setiap akhir semester, apa yang kalian bisa di semester 1 ini? Semua terperangah. Seperti sudah kehilangan waktu. Dan mereka hanya melalui waktu itu hanya dengan kuliah pulang, kuliah pulang, kuliah pulang, kuliah pulang. Dan ini yang Bapak anggap tidak mendukung keinginan kita untuk sukses sebelum wisuda. Ya, sekali lagi, sukses sebelum wisuda ya, komunitas ini adalah penekanannya kepada bagaimana menambah nilai diri agar Anda sudah diterima, bahkan bisa menciptakan pekerjaan sebelum Anda wisuda. Ini yang luar biasa sekali. Ya. Cerita sedikit ini sebenarnya penekanannya pada apa? Motivasi diri yang kuat untuk mau berubah. Kemudian kedua, mengikuti saran mentor. Ya, mengikuti saran mentor. Dan ketiga, evaluasi yang ketat. Kalau tidak ada evaluasi yang ketat, nanti malah abai, lolos terus. Nah, bagi mahasiswa yang mungkin mau minat, tertarik untuk bergabung dalam komunitas ini, nanti bisa komentar di bawah ini. Mungkin kita bentuk ya komunitas sukses before graduation ini, sukses sebelum wisuda ini, agar jurusan lain atau prodi lain bisa mengundang Bapak atau kita membuat komunitas bersama untuk sama-sama berproses bagaimana mahasiswa ini bisa sukses sebelum wisuda. Sedikit cerita ini mudah-mudahan menyemangati mahasiswa kita yang mau berubah, yang mau menambah nilai kualitas dirinya. Demikian, sampai ketemu lagi di edisi berikutnya. Jika bermanfaat, mari berbagi keberkahan. Salam manfaat, salam berkah. Share, like video ini ke orang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.